Oke. Oke, ini tadi kita punya kalau misalkan saya punya calon ya, tadi si Andi, Budi, David, lalu siapa tadi? Oh, Cinta, sama Zeta, serapal ya. Nah, sekarang untuk soal pertama saya maunya ada 3 pengurus kelas. Saya nggak peduli siapa, pokoknya ada 3 pengurus kelas. Lalu yang kedua, saya butuh ketua, lalu wakil, lalu terakhir itu misalkan bendahara. Oke, sekarang untuk penyelesaiannya, misalkan untuk 3 pengurus kelas, itu saya ambil Andi, Budi, David. Ya, Andi, Budi, David. Lalu apalagi nih pilihannya, misalkan Andi, Budi, Cinta, atau Andi, Budi, Zeta. Kalau saya buat Budi, Andi, David, itu kan udah satu paket sama yang di atas tadi, ya kan? Ini udah satu paket. Jadi ini dalam hitungan saya kan saya cuma butuh 3 pengurus, saya bilang. Ini saya hitungnya cuma 1. Saya nggak peduli si Andi mau jadi ketua atau si Andi mau jadi bendahara, saya nggak peduli. Saya pokoknya butuhnya 3 pengurus. Berarti saya butuh satu paket itu 3 orang. Ya kan? Nah, ini disebut dengan kombinasi. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua ini saya butuh pilihan untuk ketua, pilihan untuk wakil, pilihan untuk bendahara. Misalkan Andi jadi ketua, Budi jadi bendahara, jadi wakil, lalu David jadi bendahara. Atau misalkan si Budi yang jadi ketua, Andi jadi wakil, lalu si David yang jadi bendahara. Ini perhitungannya beda-beda. Ini kita hitung, padahal posisi sama ya, orang-orangnya sama. Yang orang-orangnya cuma Andi, Budi, sama David. Ya kan? Tapi ini saya hitungnya 2, karena saya untuk ketua, wakil bendahara itu saya perhatikan. Ya kan? Nah, ini disebut dengan permutasi. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Kalau begitu, kita masuk ke soal yang kemarin. Kita lihat nih, mana yang kombinasi, mana yang permutasi. Oke? Budi David Cinta. Ya ini deh kayaknya tadi. Ya ini? Budi David Cinta enggak, Bu? Oh, Cindy. Budi David Cinta? Iya, si Zeta. Si Zeta? Kenapa si Zeta? Dari kita lihat kombinasi permutasi, kira-kira pilihan yang banyak tuh yang mana nanti? Coba saya tanya. Permutasi. Permutasi lebih banyak ya, karena tiap posisi itu kita perhatikan mereka. Jadi kombinasi itu tidak memperdulikan posisi atau urutan. Sedangkan permutasi itu dia memperdulikan urutan. Untuk lebih jelasnya kita balik ke soal yang saya bagikan kemarin. Ya, sekarang soal pertama. Ibu Alia seorang guru matematika. Beliau mengajar kelas 12 IPA 1 yang jumlahnya 40 siswa. Kelas 12 IPA 2 dan jumlahnya 35 siswa. Kelas IPS 1 jumlahnya 36 siswa. Tentukan jumlah siswa. Oh, yang ini belum. Yang ini udah pakai belum permutasi sama kombinasi? Ini penyelesaiannya gimana? Ada yang bisa bantu saya?
Halo? Ditambahin semua. Ditambahin semua. Ya, ini kita masih pakai aturan penjumlahan. Jadi semua kemungkinan yang ada, ya, itu tinggal kita jumlah. Berarti 40 dari IPA 1, lalu 35 dari IPA 2, lalu dari IPS 1 kita ada 36. Berapa nih? Berapa ini? 111 ya? Bener nggak nih? Halo? Tidur semua kan? Oke, sampai sini soal 1 belum ada pertanyaan ya? Kalau belum, kita lanjut coba ke soal kedua. Sebuah dadu dan sebuah logam dilemparkan secara bersamaan. Jika diketahui dadu terdapat 6 sisi dan logam terdapat 2 sisi, tentukan banyaknya kemungkinan dari hasil pelemparan dadu dan logam. Itu yang mungkin ya, yang mungkin terjadi. Untuk apa ini namanya nih? Untuk sticky notes-nya ini cuma muat berapa kata gitu, jadi nggak muat di sini kemarin, jadi terpotong. Tapi ini soal nomor 2 kemarin saya kasih ya, itu apa lanjutan soalnya ya. Bener ya? Sekarang untuk soal nomor 2, bagaimana penyelesaiannya ini? Kira-kira ini kita butuh permutasi atau kombinasi? Ada yang bisa bantu saya? Jeffrey. Wah, Jeffrey tidur nih kayaknya nih. Nah, kira-kira kita pakai apa nih, Jeff? Pakai koin Pakai koin. sama dadu. Sama dadu ya benar. Kita butuh koin sama dadu. Kira-kira ini permutasi atau kombinasi, Jeff? Bingung kok. Kombinasi? Kombinasi. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Tebak aja. Tebak aja. Oke. Kira-kira butuh nggak urutannya? Misalkan kan kita punya dadu ya. Dadu lalu koin. Di dadu yang mungkin muncul itu angkanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 3, 4, 5, 6. Kalau koin? Gambar sama angka. Oke, gambar sama angka. Misalkan di pelemparan pertama itu muncul 1 dan G. Ya kan? Lalu G dan 1. Kira-kira sama atau enggak? Sama. Sama ya? Sama ya ini ya? Berarti ini kita sebut dengan kalau sama kombinasi. Kita nggak butuh urutan. Pokoknya yang muncul nanti 1 sama G. Ini kombinasi. Bener ya? Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya ini? Berarti berapa banyak kemungkinan pelemparan dadu dan logam? 12. Bagaimana caranya? Dikali, benar. Karena dadu itu ada 6 kemungkinan, ya, ada 6. Lalu koin itu ada 2, maka tinggal dikalikan. Jadi tinggal 12 kali 2, 12. Sampai sini ada yang bingung kah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut berarti ya. Berarti Jeffrey udah ya? Iya, Jeffrey udah. Makasih Jeffrey, pintar hari ini ya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sekarang untuk soal nomor 3, diketahui. Ya, sama tadi. Dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota logam juga ada angka sama gambar. Jika dilemparkan bersamaan, loh ini sama ini? Ini sama soalnya? Sama, Bu. Ya, saya pintar milih soal ya. Soal yang sama saya taruh. Berarti ini gak usah jelaskan. Lanjut nomor 4. Dari satu set bridge yang tersedia. Oh, ini kemarin banyak yang nanya ini ya. Soal 4 ini ya. Oke, saya lihat dulu. Nah, dari satu set bridge itu terdiri dari apa aja sih? Siapa sih yang sering main kartu bridge?
Tahu nggak sih kartu bridge yang mana? Remi. Yes, yang ada apa nih? Ada king, ya. Tunggu kartu bridge. Oh, Joker jarang. Joker jangan dipakai. Joker. Jack Queen King. Pokoknya Joker jangan dipakai ya. Biasanya dalam matematika nggak dipakai. Joker tuh apa ya? King, lalu Queen, apa lagi? Jack. Jack, lalu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, As. as. Joker nggak pakai, so. Nah, sekarang untuk bridge itu kan selain ini berarti ada lagi yang lain nggak? Pertama kita punya ada yang hitam sama yang putih ya. Hitam tuh apa aja? Merah. Ya, yang hitam apa aja? Ini keriting ya. Spade sama clover. Lalu, aduh kok jadi mirip. Ya dianggap lah ya, dianggap. Heart Lalu heart. sama diamond. Berarti masing-masing ya, kalau kita lihat masing-masing ada satu king dari keriting, king dari apa ini tadi skop, lalu king dari hati, lalu king dari saya biasanya yang lupis ini ya, diamond ya, satu king dari diamond. Yang ditanya adalah kalau dua ya kita pokoknya perpaduannya dua kartu king dari tiap king yang ada, ya kan? Dibilang penyusunan dan pengembalian. Maksudnya penyusunan itu tadi kita butuh susunan, itu nanti maksudnya permutasi, ya, permutasi. Lalu kombinasinya, maksudnya yang ditanyakan tuh urutan permutasi dan kombinasi. Sekarang yang permutasi. Permutasi tadi butuh apa? Gary? Kalau permutasi, Kenapa, Bu? permutasi kita butuh apa? Permutasi. Butuh urutan. Butuh urutan, benar. Berarti kalau kita pasangkan ya, yang mungkin itu apa aja tuh? Mungkin Yang permutasi. Berarti misalkan keriting 1 ya. Ini kita ambil ini jadi king keriting, king skop, king hati, king diamond ya. yeah. Berarti kalau untuk permutasi ya ada misalkan saya kakak sama KS. Ya kan? Lalu KS sama kakak. KS, oh kita biar cantik aja ya ini ya, buat rapi aja ya. Kakak KS, kakak KH, kakak KD, KS KD. Ya. Kakak KH, kakak KD. KD, lalu kakak. Kakak. Oh, udah habis ya kakak ya? Belum. Lanjutnya. Kan kakak. Udah habis ya? KH KD. KS KH, KS kakak boleh dong? KS kakak boleh nggak? Bisa, boleh. Boleh ya. Lalu KS nggak mungkin ya karena kartunya sama kan. Kalau misalkan ada dua set bridge mungkin. Tapi ini kan cuma satu, berarti KS nggak mungkin ya. Sekarang KS KH. Lalu KS siapa deh? KS KD. Lalu KH KD, KH kakak. KH KS KH KD ya, lalu KD kakak, lalu KD KS, lalu KD KS
KH. KH. Aduh, capeknya ya hitung kayak gini ya. Capek nggak sih? Capek nggak? sih ingin tidur, Bu. Capek ya? Kemungkinan terlalu banyak. Nah, supaya Ada nggak begini. capek ini ada cara cepetnya. Coba kita lihat rumusnya ya. Rumusnya untuk permutasi adalah, misalkan yang dipilih sama K itu adalah yang dipilih, dan N itu adalah banyaknya pilihan. Oke? Rumusnya adalah N permutasi per N kurang K permutasi. Permutasi faktorial ya Allah. N faktorial per N min K faktorial. Coba kalau dihitung. N faktorial itu berarti ada 4 faktorial. Per N kurang, kita butuh 2 ya. 2 pilihan, berarti 4 dikurang 2. Sama dengan 4 kali 3 kali 2. Sempitnya. Ini saya nggak suka Jamboard nih gini nih, karena dia terlalu sempit. Coba kita pindah ke Zboard ya. Berarti tadi adalah P2 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Boleh nggak? Nah, Ibu, mau nanya, Bu. Yes. Itu yang 2 dari mana, Bu? 2 mana? Oh, kan tadi kita butuhnya 2. KK, KD gitu kan. Berarti ada 2 posisi. Oh iya. Ya, 2-nya itu 2 posisi, sedangkan 4-nya itu kan ada 4 kemungkinan. Ada 4 pilihan. Ya, ada. Ya. Oke. Sampai sini kita coret-coret. Coret-coret, berarti tinggal 12. 12 ya? Sama nggak tadi hasilnya 12? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enak ya cara permutasi ya? Langsung masuk rumus ya? Iya. Iya ya? Berarti lain kali kalau soalnya permutasi, yang butuh urutan, rumusnya pakai P sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Itulah rumus permutasi. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Sekarang kombinasi. Belum ada. Kalau kombinasi itu bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita urutkan berarti kita butuh misalkan KK dan KS. Lalu KK dan KH. Lalu KK dan KD. Ya. Selanjutnya apa lagi? KS KK boleh nggak? King scope dan king greeting. Nggak boleh, karena udah ada pasangannya di sini ya. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, karena tidak memperhatikan urutan berarti di posisi 1, di posisi 2 itu sama dengan posisi 2 dan posisi 1. KS, KH. KS, KH pintar. Apalagi? KS, KD, boleh nggak? Boleh, oke. Sekarang, apalagi nih, apalagi yang bisa nih? KH, KD. KD, wih, mantep dong sampai sini. Nah, kalau ini kan masih enak nih, pilihannya cuma 4. Kalau untuk kombinasi, kalau pilihannya 4 masih bisa lah kita cari satu-satu. Tapi kalau pilihannya sampai ratusan kan nggak mungkin kita tulis sampai berapa kertas itu habis nanti. Ya kan? Nah, kalau untuk permutasi itu kita juga punya yang namanya rumus untuk kombinasi. Rumusnya bagaimana? Coba perhatikan.
Kombinasi itu biasanya lambangnya C. Ya. Jadi kalau penulisannya tuh boleh nanti. Tapi kalau saya biasa nulis gini aja ya. C untuk yang di bawah itu berapa banyak pilihan? Atau di atas itu banyaknya pilihan. Yang K itu untuk berapa yang mau dipilih, ya kan? Lalu N itu berapa banyak pilihannya, ya kan? Sekarang rumusnya adalah N faktorial per N dikurang K faktorial, lalu dikali lagi dengan K faktorial. Sekarang untuk penyelesaian soalnya, aduh di sini juga nggak bisa. Saya tambah frame aja deh. Berarti untuk kombinasinya gimana nih? Kombinasi yang dipilih ada berapa tadi? Dipilih 2 ya. Banyaknya 4. Sama dengan berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Sekarang berarti jadinya gini ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Boleh nggak nih? Siapa ya? Julius nggak ada ya? Kenapa harus ada Julius? Oh, Leonard. Leonard. Leonard tidur kah? Leonard. Leonard. Ih, si Leonard mah. Candy. Nggak jawab nih. Tidur nih si Candy ini, males deh. Candy. Oke, tidak dijawab ya. Nggak apa-apa deh. Aduh. Berarti Mahadi. Mahadi. Ya, Bu. Nah, boleh nggak saya buat 2 faktorial di sini? Kenapa nih? Boleh nggak nih, Mahadi? Iya, boleh, Bu. Saya buat 2 kali 1 boleh ya? Itu kenapa? Oke, sekarang 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti sisanya tinggal 6. Karena ini juga dicoret-coret hasilnya 2 berarti ada 6. Sama ya? Sama ya hasilnya tadi ya? Tadi frame ke berapa ya? Sama ya, pilihannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah permutasi sama kombinasi. Ya, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Berisiknya. Nah nih, mudah nih soalnya. 7 faktorial kali 3 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Kalau ini mah seharusnya nggak jadi masalah ya. Seharusnya ya. Berarti gimana nih? 7 faktorial 3 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Berarti ini saya bisa buat jadi 7 kali 6 faktorial dikali 3 kali 2 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial. Nanti tinggal main coret-coret, coret-coret. Berarti sisanya tinggal 7 dikali 3 sama dengan 21. Sampai sini ada yang bingung? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ya. Sekarang, banyak kata yang terbentuk dari kata STMIK. Ya. Nah, sekarang untuk STMIK ini dia permutasi kah, kombinasi kah? Ada yang bisa bantu saya? Permutasi. Saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Kombinasi. Dia permutasi atau kombinasi, Gek? Yang Permutasi. mutasi. Permutasi, bener ya. Karena nanti kita butuh urutan. Kalau kita lihat nanti, kan pilihannya ada S, T, M, I,
Kalau kita tulis KIMTS, boleh dong? Dan Boleh. dia angkanya sama, ya, hurufnya sama. Tapi posisinya berbeda. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, urutannya diperhatikan. Berarti kita pakai rumus permutasi. Ya, rumus permutasi itu gimana? Apa sih? N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial kurang faktorial. Oke, 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial. Hah? 20. 5 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan Pisang, banana, 5 120. Tapi yang kemana lagi, Bu? nih. Insya Allah deh, Bu. Dibagi 1 ya, 0 faktorial 1 ya. 120. Insya Allah, insya Allah. Betul nggak tuh kira-kira? Kalau kita kembali kemarin ke pembelajaran sebelumnya, ya misalkan lupa rumusnya, lupa lah Bu, apalah rumus permutasi kombinasi itu ya kan? Pasti banyak yang gitu. Kita balik ke aturan pencacahan kemarin. Ini kan ada 5 pilihan, 5 juga yang mau kita pilih, ya. Lihat posisi pertama kemungkinan dari huruf berapa aja? Ada huruf S, T, M, I, K. Benar ya? Berarti ada 5 pilihan. Kan 1 udah dipakai, S misalnya dipakai di angka depan. Berarti di posisi kedua itu kita butuh, kita pilihannya tinggal 4. Begitu seterusnya. Sama nggak? Sama ya? Jadi, saya nggak butuh kalian hafal yang namanya rumus. Makanya saya kemarin di aturan pencacahan lebih dikuatkan supaya misalkan lupa nanti rumusnya, permutasi atau kombinasi, itu kalian balik ke logika. Oke? Oke? Any question? Belum. Oke. Lanjut soal nomor 7. N faktorial per N min 2 faktorial itu dibilang sama dengan 30. Berarti N faktorial per N minus 2 faktorial sama dengan 30. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat, kalau ada yang di bawah, ya, itu kita usahakan bisa dicoret-coret, ya kan? Aturan dari N faktorial itu adalah N dikali N min 1 dikali hingga 1 faktorial. Berarti N faktorial ini bisa kita ubah menjadi N min 2 faktorial itu dengan cara N dikali N min 1 dikali N min 2 kita buat faktorial per N min 2 faktorial. Ya udah, tinggal main coret-coret, ya kan? Berarti sama dengan 30. Yang ini gimana? Kalian kalikan aja ke dalam. Jadi N kuadrat min N min 30 sama dengan 0. Setelah itu bagaimana? Ya udah, kalian cari akar persamaan. Bisa ya akar persamaan ya, udah belajar ya waktu SMP ya. Ini berapa nih kira-kira? Berapa nih? Minus 6 plus 5. Oke, minus 6 dan plus 5. Kalau kita jumlahkan jadi minus 1. Kalau kita kalikan jadi minus 30. Ya. Berarti jawabannya N sama dengan 6 atau N sama dengan minus
4. Any question? Belum ya? 5, Bu. Oh ya Allah, ini mabok. Terima kasih ya, Willy sudah bantu saya. Bener ya 5 ya, bukan 4 ya. Ini entah kenapa saya jadi mikirnya 4 ya. Aduh, butuh aqua. Sebut merek lagi. Riko baru nyampe. Oke, nggak apa-apa, mungkin macet di jalan. Lanjut nomor 8. Sekarang sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Jika terdapat 15 pelamar, 9 putra, berarti putrinya berapa kalau 9 putra? 6, pintar. Maka banyaknya cara untuk menyeleksi karyawan adalah, nah, ini permutasi kah or kombinasi kah? Kombinasi. Kombinasi, ada yang lain? Kombinasi kah ini? Kombinasi. Ya, kombinasi ini ya. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Yang penting kepilih 5 sama 3. Gak peduli siapa. Gak peduli dia siapa itu, entah siapa, pokoknya dia pengennya 9 putra dan 3 putri 6. Oke, kalau begitu langsung aja ya ke rumus ya. Kita butuhnya, nah sekarang untuk ke rumus itu kita gabung nggak sih putra sama putri? Enggak. Bisa. No, kita pisah ya. Kita pisah dulu. Kita butuhnya putra itu cuma 5. Aduh, kaget, salah lagi. Kita butuhnya 5. Padahal orangnya ada 9. Berarti kalau kita buat ya 9 faktorial per 4 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Ada yang tahu kenapa 4? 9 kurang 5. 9 kurang 5. Mantap. Ya, berarti lanjut kita selesaikan. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ya, ada dong yang bisa dicoret-coret. Ya. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8, kita coret. 9 dibagi 3, sisanya tinggal 3. Berarti berapa tuh hasilnya? Tiga kali 7 kali 6, berapa? 126. 126. Terus saya nggak cari ya. Ya, Elsa. Leonard udah nggak muncul Elsa. Dia ada tapi nggak tahu kemana. Leonard, ada nggak Leonard nih? Ada. Ada. Iya loh, nanti saya tanya ya Leonard ya, jangan silang lagi ya. Oke, sekarang yang putri. Yang putri pilihannya, kita pilih ada berapa orang? 3 ya? 3, pilihannya ada berapa? 6. 6, pintar. Berarti sama. 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, lalu ini 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Coret ya. 3 kali 2 itu 6, coret. Berarti sisa tinggal 20. Nah, kan ini kan dibutuh pasangan ya, putra sama putri. Berarti pilihannya putra dan putri. Kalau ada dua kalau pilihannya satu paket harus 2, ya putra sama putri. Berarti kan pilihan putranya 126, putrinya 20. Jadi totalnya berapa yang berapa pilihannya? Banyaknya cara untuk menyeleksinya. 25, 20. Ya, dikali ya. Pinter, Neo.
Seperti yang kemarin saya bilang untuk aturan perkalian, kayak Andi yang mau ke sekolah lalu pergi ke Raja Ampat, ya kan? Berarti ada 2 rute, itu tinggal dikalikan, ya kan? Berarti 2, berapa tadi? 2? 520. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kebingungan? Ini yang ketinggalan tadi nggak apa-apa, saya rekam ya, nanti saya upload di YouTube saya, nggak usah di subscribe, like, sama komen, ya ditonton aja, kalian pelajari ya. Oke? Lanjut nomor terakhir. Yang di nomor terakhir ada kesulitan nggak? Ini sepi wae, ini tidur gimana nih? Nggak ada, Bo. Lapar, aduh kasihan, kan boleh tuh sambil kunyah-kunyah, tuh saya nggak tahu. Bu, mau Ya. nanya Bu. Oh, siapa ini? Siapa? Pito, kenapa Bu. Pito? Itu kan paling belakang ada tanda seru, mau dipakai nggak sih Bu? Oh, itu tolong dimaafkan, itu salah posisi. Itu seharusnya 24 faktorial ya, yang ini ya. Oh, Iya, maaf ya, itu salah ketik saya kemarin. iya Bu. Ya, maaf ya Pita ya. Berarti kalau dia di 24 faktorial, kira-kira bisa diselesaikan nggak? Bisa dong ya? Bisa. Ya, sekarang kita selesaikan. Ini 6, n-1 faktorial, n-3 dikali, n-3 dikali n-4 faktorial, per n dikali n-1 faktorial, dikali n-4 faktorial, jadi 14. n-4 faktorial, ya, sama dengan 5 faktorial per, oh capeknya, ini seriusan 24, capek deh, 24 kali 23, capek ya. Itu Saya jadi 4 itu. faktorialnya saya nggak pakai. Itu kayaknya Faktorialnya nggak pakai ya? bukan. Jadinya 24 dengan 4 faktorial. Oh ya? Kalau gitu kita nggak usah pakai, males. Berarti itu soalnya benar berarti itu. Berarti langsung 24 aja ya. Berarti ini 24. Kalau kita jabarkan berarti 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 itu 24, benar nggak? Benar ya? Iya. Coret-coret. Sekarang ada lagi nggak bisa dicoret-coret? N-1, N-1. Boleh ya dicoret-coret ya? So pintar. Oke, lanjut. Sekarang kita punya apa nih sisanya nih? Berarti 6n-3. Langsung ya. 6n-18 per n sama dengan 5. Berarti 6n-18 sama dengan 5n. Ya, berarti n sama dengan 18. Hah, selesai soal kita ya. Tepuk tangan dulu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang kebingungan? Belum ada Bu. Belum ada, Bo. Belum ada ya? Kalau gitu, wih, pinter udah bisa semua. Boleh lihat bukunya halaman 19. Bu, nggak ada bukunya. Oh, Jangan tugas. belum dapet ya? Perasaan saya nggak enak. Nggak ada buku. Mantap loh. Nggak ada buku, Bu. Bohong. Fotonya diminta fotonya. Ku fotoin dulu. Nanyain bulannya aja, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan belum ada, nanti minta sama temennya atau enggak saya fotokan deh. Ya, latihan 1.3 halaman 19 yang ada buku silakan dilihat. Silakan kerjakan yang genap saja.
Ya, Bu. Yang genap saja. Ya, cuma 5 soal. Jangan kumpul hari ini ya, Bu. Hah? Ya, Bu, jangan kumpul hari ini. Boleh hari Minggu. Jangan kumpul hari ini, Bu. Jangan kumpul hari ini. Iya dong. Tenang, tenang. Jangan langsung ngamuk. Kan belum saya kasih deadline-nya, ya. Jadi, latihan 1.3, halaman 19 sampai 20, yang genap saja. Ya, Bu, 2, ditulis ya, Bu. 4, 6, 8, 10. Ditulis, nanti saya sediakan Google Form-nya untuk kumpul tugas, oke? Siap-siap untuk Ya. Juga apa, Bu? Berapa tadi? Ya, Bu. Di Google Classroom nanti saya kirim ya, supaya bisa kumpul tugas. Baik, Bu. Nanti videonya saya juga kirim linknya ke Google Classroom, ya. Oke. Oke. Sekian untuk hari ini. Masih ada 4 menit kalian untuk siap-siap pembelajaran selanjutnya. Bagi yang bingung boleh bertanya nanti di Google Classroom atau WA aja. Oke, sekarang coba deh buka kameranya. Kita foto-foto dulu. Yang cantik. Sisir dulu rambutnya kalau berantakan. kapan